nggak percaya Caca bisa melakukan apa yang Caca lakukan sekarang. Maka inilah babak baru kisah silang sengketa Marsyanda dengan ibundanya, dituduh dengan istilah memasung anaknya sendiri. Rianti Sofyan, ibunda pesinetron Marsyanda pun akhirnya muncul dan angkat bicara. Ia pun menepis berbagai tudingan putri sulungnya itu. Dan akhirnya Rianti pun membuka kisah mengapa Caca dijemput ke apartemennya hingga dibawa ke rumah sakit. Sejak masuk rumah sakit tahun 2009 silam, menurut Rianti, Marsyanda harus menjalani terapi sampai sekarang. Namun 4 bulan terakhir, Caca tidak lagi meminum obat yang diberikan dokter. Rianti pun khawatir terjadi apa-apa. Lantaran itulah Caca dijemput ke apartemennya dan dibawa ke rumah sakit. Saya melakukan ini semata-mata hanya sebagai ibu yang ingin berusaha untuk menyelamatkan kepentingan anaknya. Sebelum saya melakukan penjemputan itu, saya coba berbicara dengan dokter yang selama ini merawat dia sejak tahun 2009. Ternyata dokter menyampaikan bahwa dia tidak minum atau dia tidak menjalankan treatmentnya selama 4 bulan terakhir ini. Terus saya tanya kenapa? Saya tanya bagaimana kalau misalnya dia nggak minum? Ya dia akan merasa benar sendiri, dia akan bisa impulsif, dia bisa melakukan hal-hal yang tidak dia pikirkan apa akibatnya. Kalau saya ngelihat sih ada gangguan mood dia. Jadi gini, kalau dalam psikologi ada yang istilahnya gangguan mood. Gangguan mood itu biasanya disebut bipolar. Jadi di situ ada gangguan mood yang manik, ada yang depresi dan sebagainya. Itu bisa kita lihat berdasarkan analisa psikologis klinis ya. Jadi kita harus melalui tahapan psikologi klinis gitu. Tak hanya menepis tudingan putri tercintanya, ibunda Marsyanda pun sempat dibekap sedih dan menyesalkan tindakan putrinya itu. Namun bagi Marsyanda, kepiluan cerita sang ibu seolah tak mampu menyentuh telaga kebeningan hatinya. Jadi pada tanggal 26 Juli, itu sekitar jam 4 sore, saya lagi duduk di ruang tamu di apartemen saya, lagi ngobrol sama manajer dan asisten saya. Dan tiba-tiba ada yang ngetok pintu apartemen saya. Ternyata yang datang ada sekitar 7 orang, 8 orang. Dan mereka bilang mereka adalah yang 3, 2 cowok dan 1 cewek itu adalah perawat suruhan Dr. Richard Budiman, psikiater. Ada 1 dari kepolisian, bapak-bapak dari kepolisian, ada 1 perwakilan dari orang apartemen. Mereka yang dia memang bilang, oke, mengizinkan orang-orang itu masuk ke apartemen saya gitu, which is agak aneh juga gitu. Dan 1 lagi adalah Chief Security apartemen Purika Sebelangka itu. Akhirnya mereka masuk semua. Dan dari perawat Dr. Richard ini bilang bahwa mereka disuruh datang ke apartemen saya, menemui saya, dan harus menterapi saya saat itu juga, dan langsung membawa saya ke rumah sakit untuk opname. Terus mereka insist, mereka tetap ngotot berada di situ, dan mereka bilang kita nggak bisa pergi sebelum kita menterapi Mbak Marsyanda, menginjeksi, nyuntik saya gitu. Terus dari itu mereka nelfon Dr. Richard dan dikasih ke saya di telepon. Dr. Richard bilang, Ca, kamu ini beberapa hari ini udah keterlaluan loh, Ca, udah banyak sekali tindakan kamu yang keluar jalur, kamu udah di TV di mana-mana tuh diomongin segala macam, dan saya nggak nangkep maksudnya apa gitu. Saat kita bulan puasa, kita sahur sama-sama, kita lebaran, banyak sekali hal-hal yang sudah kita jalani sama-sama, dan banyak masa bahagia di situ yang sering Caca cari mama untuk mendapat dukungan doa. Gak percaya Caca bisa melakukan apa yang Caca lakukan sekarang, Nak. Ya bismillah ya sayangnya, semoga kamu menyadari, semoga Allah bimbing kamu, dan mama akan selalu doa yang terbaik buat kamu sampai kapanpun.
Kisah itu pun kian tragis karena pengakuan Caca dan pengacaranya yang menyulut iba. Caca bukan hanya mengaku dijemput paksa, tapi juga merasa seperti dipasung di rumah sakit. Tak boleh ditengok selain yang masuk dalam daftar yang ditulis sang ibu. Bahkan ruangan tempat ia dirawat dijaga oleh bodyguard. Lagi-lagi tuduhan Marsyanda ditepis oleh wanita yang melahirkannya itu. Bahkan sebuah video yang diperlihatkan Rianti menunjukkan Marsyanda dengan leluasa bermain bersama Sienna, sang buah hati saat di rumah sakit. Ya, kalau orang dirampaskan haknya kan nggak bisa ketemu, ditulis surat sama ibunya, nggak bisa ketemu siapa-siapa, itu kira-kira perampasan kemerdekaan itu. Begini dipasung itu, dirampas kemerdekaannya di luar, disuntik, tidak sadar, dibawa ke rumah sakit, dikasih obat terus supaya dia terus tidak sadar, toh jadi hilang. Itu kan nggak wajar, itu namanya bagi saya pasung itu. Itu satu perawat yang cowok dengan tidak sopan dia bilang, udah deh mbak kelamaan kayak gini, kita injeksi aja deh sekarang. Dan mereka nyamperin saya dan saya udah ngeliat ya udah kayak maksa gitu loh, udah pemaksaan. Dan saya pikir nggak ada gunanya saya fight, nggak ada gunanya saya teriak-teriak minta tolong segala macam, nggak ada. Dan ini juga laki-laki 2 orang yang maksa saya sama satu perawat kan cewek. Ya udah akhirnya saya bilang injeksi sampai rumah sakit. Ya udah saya udah kelingan, udah mulai ngantuk. Obatnya tuh suntik kanan 1 ampul, suntik kiri 1 ampul. Udah sampai rumah sakit, tiba-tiba pas di kamar pasien saya bertiga kan sama asisten dan manajer saya. Aneh gitu, suster masuk minta HP saya, dia bilang saya udah nggak boleh megang HP, terus dia nyuruh manajer saya diusir keluar. Dan dalam waktunya juga asisten saya keluar dan itu sendirian. Dan saya juga tidak taruh preman di rumah sakit sama sekali, tidak, ya. Tidak ada pemasungan, tidak ada seperti yang diberitakan, itu tidak ada sama sekali. Saya bisa tunjukkan videonya di sini bahwa dia sedang bercengkrama dengan Sienna. Tidak ada yang namanya orang tua itu menjerumuskan anak, ya kan? Jadi apa yang dilakukan sama orang tua bukan berarti itu adalah satu tindakan kekerasan yang diinikan sama untuk anaknya kan, gitu loh. Jadi nggak masuk akal kalau saya bilang sampai anak melaporkan orang tuanya dengan dalih yang dipasung lah aduh subhanallah, nggak deh. Lantas bagaimana kesaksian adik-adik Marsyanda yang ikut menjemput Marsyanda di apartemen? Benarkah memang dijemput paksa? Lalu apa kata pengamat ekspresi soal video pengakuan Marsyanda di dunia maya? Benarkah Caca sudah membuat persetujuan akan kembali rukun setelah keluar dari rumah sakit? Temukan jawabannya di segmen selanjutnya. Itulah pengakuan Ibunda Marsyanda. Tidak ada sama sekali istilah pemasungan. Lalu benarkah ada suntik paksa? Seperti apa pula kesaksian adik-adik Caca yang ikut menjemput sang kakak? Benarkah Caca dijemput secara paksa pula? Lantas mengapa ekspresi pengakuan Caca di YouTube disebut-sebut sudah terkonsep?